Indikator custom forex atau indikator forex paling akurat dan paling lengkap yang dapat kita gunakan secara gratis. Mengapa paling lengkap? Karena hanya dengan satu indikator ini, kita serasa sedang menggunakan satu indikator dengan 40 kemampuan deteksi. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Seperti judul pada video ini, bahwa indikator ini memiliki banyak sekali jenis indikator yang dirangkum dalam hanya satu indikator saja. Indikator ini adalah DIY Custom Strategy Builder dari Jepayap. Dan seperti yang dapat kita lihat, bahwa dalam indikator ini sudah ada banyak sekali jenis indikator yang dirangkum di dalamnya. Seperti Super Trend, Super Ichi, Ichimoku, Market Session, RSI, Stochastic, Bollinger Band, CCI, VWAP, Exponential Moving Average dari berbagai jenis, MACD, QQE, Full Suite, Supply and Demand, Parabolic SAR, dan banyak lainnya. Dan kabar baiknya, bahwa indikator ini akan bekerja pada semua aset seperti forex, cryptocurrency, saham, dan future. Selain itu, indikator ini juga dapat Anda gunakan pada semua time frame sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebelum kita bahas lebih lanjut, maka mari kita masukkan indikator ini pada chart trading kita. Sebagai contoh kali ini, saya akan menggunakan time frame 15 menit. Sekarang buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke tab Search Indicator. Pada tab Search Indicator, ketikkan DIY Custom Strategy Builder dan pilih DIY Custom Strategy Builder dari Jepayap. Jika dalam pengaturan default, inilah tampilan dari indikator ini, di mana di sini terdapat panduan pada market session mulai dari sesi Sydney, sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York. Kemudian di sini juga terdapat indikator supply and demand. Selanjutnya di sini juga ada panel yang akan memberitahukan signal dari indikator utama yang kita gunakan. Dan kemudian ada sinyal dari indikator konfirmasi. Dan ada baiknya, jika menggunakan indikator ini, maka kita dapat melakukan pengaturan pada candlestick dengan cara yang pertama, jika Anda menggunakan TradingView versi desktop, maka cukup klik kanan pada area kosong, kemudian pilih setting dan masuk ke simbol. Kemudian hilangkan tanda pada body, border, dan wick, kemudian setelah itu klik OK. Yang kedua, namun jika Anda menggunakan versi yang lain, maka Anda masuk saja pada pengaturan chart setting pada bentuk gear ini, kemudian masuk ke chart setting. Kemudian masuk ke simbol dan hilangkan tanda pada body, border, wick, setelah itu klik OK. Setelah selesai melakukan pengaturan candlestick, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Di mana jika candlestick berwarna hijau, maka itu tandanya market dominan bullish, dan jika candlestick berwarna merah, maka market akan dominan bearish. Selain itu ada juga indikator yang akan memberikan petunjuk untuk melakukan entry buy ataupun entry sell. Seperti pada contoh market GBP USD pada time frame M15 ini. Pada sesi London, terjadi lonjakan harga yang cukup tajam. Dan jika kita lihat dalam rekaman ulang, bahwa sebelum kenaikan harga tersebut, harga telah mengalami rejection di area demand. Kemudian rejection ini juga didukung oleh candlestick bullish engulfing, dan kemudian muncul indikasi buy dari indikator. Sekarang mari kita bahas apa saja yang ada pada indikator ini. Buka tab pengaturan, kemudian masuk ke tab input. Yang pertama, indikator setup. Pada indikator setup ini, kita dapat melihat ada signal expiry candle count. Ini adalah jumlah candles yang akan mengkonfirmasi sinyal. Pada default, angkanya adalah 3. Dan ini artinya bahwa indikator akan menghitung sejumlah candle sesuai dengan angka yang diatur untuk mengkonfirmasi sinyal. Yang kedua, leading indicator. Leading indicator ini adalah indikator utama yang menjadi acuan sinyal. Dan pada pilihan ini, ada banyak sekali pilihan indikator yang dapat Anda pilih. Mulai dari Super Trend, Trendline Breakout, RSI, Stochastic, CCI, EMA, MACD, SSL Channel, Full Suite, dan yang lainnya. Sebagai contoh pada kali ini, kita akan menggunakan indikator Super Trend sebagai leading indikator. Yang kedua, konfirmasi indikator atau indikator filter. Konfirmasi indikator atau indikator filter ini adalah sebagai penyaring sinyal yang muncul dari indikator utama.
Dan sama seperti leading indikator tadi, maka di sini juga terdapat banyak pilihan. Mulai dari EMA filter, EMA cross, half trend, Donchian trend rebound, Bollinger Band oscillator, CCI, RSI, parabolic SAR, wadah atar explosion, stokastik, EMA CD, dan yang lainnya. Namun pada contoh ini, misalkan kita akan menggunakan RQK atau nada raya Watson sebagai contoh. Kita tinggal memberi tanda pada RQK atau nada raya Watson. Selanjutnya pada pilihan switchboard, Anda dapat memilih untuk menampilkan indikator yang digunakan pada chart atau tidak. Misalkan kita akan mengaktifkan fair value gap, maka kita cukup mengaktifkan tanda pada fair value gap, maka indikator akan otomatis muncul. Atau jika kita ingin menggunakan super trend, maka cukup beri tanda pada indikator super trend, maka indikator super trend akan otomatis muncul pada chart. Namun, supaya kita tidak terlalu pusing dalam melihat chart, maka pergunakan indikator secukupnya saja. Sedangkan selebihnya adalah pengaturan pada masing-masing indikator saja. Dan kita cukup untuk mengatur indikator yang hanya akan kita gunakan saja. Kemudian klik OK. Pada contoh ini, kita akan menggunakan contoh entry buy dan entry sell dengan menggunakan rejection pada area supply and demand, kemudian konfirmasi sinyal buy dan sell dengan menggunakan indikator super trend dan RQK. Cara melakukan entry buy. Jika kita melihat pada chart terdapat area demand yang terbentuk, maka kita wajib untuk menunggu harga melakukan rejection pada area demand. Dan setelah terjadi rejection pada area demand, tunggu hingga muncul tanda entry buy dari indikator, dan pastikan bahwa panel indikator di bawah memberikan tanda sesuai dengan sinyal yang muncul. Setelah tanda buy muncul, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick selesai ditutup. Kemudian tempatkan stop loss di bawah area demand, dan untuk target TP dapat kita tempatkan dengan menggunakan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika kita melihat pada chart terdapat area supply yang terbentuk, maka kita wajib untuk menunggu harga melakukan rejection pada area supply. Dan setelah terjadi rejection pada area supply, tunggu hingga muncul tanda entry sell dari indikator. Dan pastikan bahwa panel indikator di bawah memberikan tanda sesuai dengan sinyal yang muncul. Setelah tanda sell muncul, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick selesai ditutup. Kemudian tempatkan stop loss di atas area supply, dan untuk target TP dapat kita tempatkan dengan menggunakan RR 1:2. Sebagai not tambahan, yang pertama, jika pada saat entry buy muncul dan candlestick yang terbentuk berwarna hijau, maka itu tandanya sinyal yang cukup kuat. Yang kedua, kemudian jika pada saat entry sell muncul dan candlestick yang terbentuk berwarna merah, maka itu tandanya sinyal sell yang cukup kuat. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.